Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dodi Setianto. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan jawaban dari soal UTS, soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server Universitas Cyber Asia. Mungkin langsung saja untuk soal ujian nomor satu. Di sini dengan soal di bawah ini adalah gambar dari proses terjadinya pada file transfer protokol. Di sini jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan file transfer protokol dan proses apa yang terjadi di dalamnya. Baik, jika dilihat dari gambar sini kita bisa lihat pengertian file transfer protokol sendiri adalah protokol jaringan pada layer aplikasi yang digunakan untuk memindahkan file dari komputer klien ke komputer server atau sebaliknya melalui jaringan TCP/IP. Kemudian FTP memastikan data terkirim secara tepat karena menggunakan TCP yang memiliki mekanisme pengecekan dan pengakuan penerimaan data atau ACK, Acknowledgement. Sebagai contoh, misalkan FTP ini seperti layanan pengiriman barang antar dua kantor. TCP adalah sistem ekspedisinya yang memastikan paket benar-benar sampai dan tidak hilang di jalan. Kemudian di sini ada dua koneksi dalam FTP yang terpisah. Yang pertama itu ada control connection untuk mengirim perintah. Lalu yang kedua itu ada data connection untuk mengirim file yang akan dikirimkan. Sebagai gambarannya, seperti kita menelpon gudang untuk memesan barang, itu kita melalui jalur komunikasi. Lalu ada truk pengiriman barang yang datang membawa barangnya. Nah, itu menggunakan jalur pengiriman fisik. Telepon atau truk tadi itu adalah dua jalur yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Ya. Kemudian terkait tahapannya di dalam FTP ini, yang pertama itu akan membuka control connection, di mana prosesnya dimulai ketika klien membuka koneksi ke server misalkan dengan port 21. Di situ terjadi proses TCP three-way handshake seperti synchronization acknowledge, dan acknowledge. Apa itu synchronization? Synchronization itu klien mengirimkan paket ke server dengan flag synchronize satu. Kemudian tujuannya itu meminta untuk membuka koneksi, lalu mengirimkan initial sequence, lalu menyatakan contohnya saya ingin berkomunikasi gitu. Gambarannya seperti Anda bertamu, mengetuk pintu rumah orang, lalu berbicara, permisi, apakah ada orang di rumah? Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada synchronize acknowledge, di mana di sini server menerima permintaan klien, lalu server juga siap berkomunikasi, dan server juga mengirim sequence number miliknya. Contohnya seperti orang di dalam rumah tadi yang sudah kita sapa, dia akan menjawab, ya, saya dengar. Lalu dia berkata, silakan masuk. Seperti itu, kurang lebih. Lalu yang ketiga itu ada acknowledge, di mana klien mengirimkan balasan terakhir dengan eh, klien mengkonfirmasi bahwa ia menerima respon dari server, kemudian sinkronisasi selesai, lalu berikutnya koneksi resmi terbentuk. Gambarannya seperti eh, orang yang mengetuk tadi, baik, terima kasih, gitu. Berarti kan sudah ada koneksi antara dua orang tadi. Lalu tahap berikutnya itu ada autentikasi, login. Klien mengirimkan username dan password melalui control connection, di mana server memverifikasi data tersebut. Jika benar, maka server mengizinkan akses. Jika salah, maka akses ditolak.
Gambarannya itu seperti datang ke kantor perusahaan dan menunjukkan kartu identitas. Jika identitasnya valid, maka Anda boleh masuk, gitu. Jika tidak valid, mungkin Anda akan ditolak dan tidak diizinkan untuk masuk ke kantor tersebut. Lalu tahapan yang ketiga itu mengirim perintah. Setelah login berhasil, klien bisa mengirim berbagai perintah seperti melihat isi folder, eh, list, kemudian pindah folder, download file, dan juga upload file. Gitu. Dan semua ini dikirim melalui control connection. Lalu tahap keempat itu ada proses membuka data connection. Terjadi permintaan file, maka FTP membuka koneksi kedua, yaitu data connection. Koneksi ini khusus untuk mengirim isi file. Setelah file selesai dikirim, koneksi data akan ditutup, tetapi control connection tetap aktif. Seperti itu. Lalu terkait dengan proses transfer file, contohnya download, urutannya adalah klien login, kemudian meminta mode pasif di sini, kemudian server akan memberikan nomor port, kemudian klien membuka koneksi data, dan klien meminta file return, kemudian si server mengirim file melalui data connection, dan setelah selesai, transfer selesai, maka koneksi akan ditutup. Namun dengan catatan control connection tetap akan terbuka. Seperti itu. Kurang lebih penjelasannya terkait soal nomor satu seperti itu. Kemudian untuk nomor dua, jelaskan perbedaan antara web server dan Apache Web Server. Ini dibahas di sesi 11. Baik, untuk web server sendiri merupakan perangkat lunak atau sistem yang memiliki fungsi antara lain pertama untuk menerima request dari klien, contohnya browser, kemudian untuk memproses permintaan tersebut, kemudian mengirimkan kembali respon berupa halaman web, HTML, CSS, gambar, dan lain-lain, kemudian juga menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Web server bekerja dengan konsep client server, di mana browser bertindak sebagai klien dan web server menyediakan layanan konten web. Kemudian Apache Web Server adalah dalam materi sebelumnya dijelaskan bahwa Apache Web Server adalah salah satu contoh implementasi web server yang paling populer dan bersifat open source, di mana Apache sendiri merupakan software web server, kemudian dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan lebih banyak digunakan di Linux, kemudian mendukung berbagai modul dan konfigurasi. Jadi Apache adalah produk spesifik, sedangkan web server adalah kategori umum. Betul. Mungkin itu ya terkait perbedaan antara web server dan Apache web server. Lalu untuk soal yang ketiga, sini dengan soal jelaskan apa yang dimaksud dengan shell, system file, dan DACX atau Disability Action Committee for X. Baik, untuk yang pertama, shell merupakan program yang menjadi penghubung atau interface antara pengguna dengan sistem operasi, khususnya kernel. Shell ini menerima perintah dari pengguna dalam bentuk teks atau komen, kemudian meneruskannya ke kernel untuk diproses, lalu menampilkan hasil kembali ke layar. Dalam sistem operasi seperti Linux, Shell bekerja melalui terminal atau command line dan memungkinkan pengguna melakukan manajemen file, menjalankan program, mengatur proses, hingga konfigurasi sistem. Kemudian file system di sini, file system sendiri merupakan metode atau struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola file di dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. File system mengatur bagaimana data disimpan, diberi nama, diakses,
serta di organisasi dalam bentuk directory atau folder. Di sini file system menentukan struktur folder file, hak akses, cara data ditulis dan dibaca, dan juga manajemen ruang penyimpanan. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu DACX atau Disability Action Committee for X. Di sini adalah komite atau organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak, kesetaraan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam satu institusi atau komunitas tertentu. Kemudian mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan karena soal nomor 4 ini termasuk presentasi yang saya sampaikan saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait jawaban-jawaban dari soal ujian yang sudah diberikan untuk mata kuliah sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.